Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai para habaib, khususnya kepada Habib Hasan. Habib Hasan ini Juliet daripada Sunan Ampel Kuitan Sidin, orang tua si Habib Muhammad, cucu daripada Sunan Ampel. Nah, alhamdulillah bisa datang ke tempat kita. Jadi kita selalu mengasuh banyak-banyak berterima kasih. Kemudian pula berkhusus kepada Kiai Haji Mahmud Hasim, beliau dari Palangkaraya. Beliau ini adalah pengarang kitab Simpanan Berharga, dan beliau mengasuh Majelis Ta'lim Ubudiyah dan pimpinan daripada Pondok Pesantren Sunan Jati. Jadi ulun banyak-banyak terima kasih kepada beliau bisa dapat berhadir di majelis tersebut. Kemudian pula yang kita hormati, yang kita sayangi, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu daripada namanya. Dan kita banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kita yang dari Pujun, dari Kuta Baru, dari Sungai Durian, dari Amontai. Nah, malam ini tak pulang. Di sini kita banyak-banyak berterima kasih. Dengan karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini dapat berhadir, berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendatangkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah di dunia ini dan terlebih-lebih lagi di akhirat nanti. Kemudian pula kita berterima kasih kepada bapak-bapak yang membantu daripada semua acara ini, yang bisa secara tenaganya, secara keuangannya, secara pemikirannya. Jadi ulun banyak-banyak berterima kasih. Ulun selaku pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Ihsan ini aslinya dari Amontai. Nah, jadi kita bakal kenalan malam ini. Karena mungkin cinta kalau pada kenal tak boleh. Nah, jadi guru ini aslinya Amontai. Tertinggal tainya dan amonnya hilang. Tertinggal tainya. Sekarang sudah berada 3 tahun 2 bulan di Banjarbaru. Nah, jadi majelisnya sudah 3 tahun 2 bulan. Sangatlah beruntung bagi mereka-mereka yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didengar di dalam majelis ini. Namun sebagian ada yang tidak bisa mengamalkan, tetap mengharap kepada Allah.
mengharap taufik Allah untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama, di malam Rabu kitabnya bernama Simpanan Berharga, karangan beliau. Malam ini kita alhamdulillah bisa diiska. Nah, beliau turun, insya Allah dia mengiskakan. Jangan guringan juga lah. Namun guring pada hulu ada kanan ya. Yang kedua, malam satu kitabnya Futuhul Arifin. Nah, jadi malam ini kita baru kenalan. Sebagian tahu malam Rabu apa guru kitabnya, malam satu apa guru kitabnya. Nah, jadi biar kawan dulu itu datang ke sini. Cuma malam Rabu itu kita latih kelompok zikir 1000, lalu kita berbacaan. Kalau malam satu Maulid Al-Habsyi, lalu kita berbacaan. Nah itu. Nah jadi ilmu amal, jangan ilmunya aja, amalnya kan ada. Jadi ilmu amal. Nah untuk melanjutkan tausiah ini, melanjutkan daripada kata-kata guru ini, kita serahkan langsung aja kepada yang mulia Kiai Haji Mahfud Hasil. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan sedikit masukan-masukan tentang masalah ilmu-ilmu yang berada di dalam kitab dan karangan beliau langsung. Untuk itu secara langsung ulun persilahkan kepada beliau. Alhamdulillahi ala ni'amil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan para habaib, khususnya Al-Fasad Al-Hawsi, yang kami muliakan pengasuh Majlis Ta'lim Nurul Ihsan Kiai Muhammad Hamdan Sulaiman, semoga beliau panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan kemuliakan para kiai-kiai, para guru-guru, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, bukan panjang lebar pada malam ini. Hanya ulun menyambung lidah dari perguruan ulun, Guru Haji Muallim Syukur Tuluk Kiram, untuk menjajakan ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu ini kita amalkan, semoga menjadi keberuntungan bagi kita dari dunia sampai alam akhirat. Semoga juga menjadi keselamatan bagi badan. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, baiat atau ijazah ini merupakan syarat mutlak supaya kita jujur isi guru, baik guru kita juga mendoakan kita. Jadi terus terang rajin kita doakan guru-guru ulun. Alhamdulillah ulun sampai anak 5 umur kan sudah ya Allah. Wajah hidup kayak orang gitu lah. Itulah yang kita harapkan. Sekaligus ulun mensahkan pengajian Simpan Berharga yang diajarkan mungkin terusnya oleh Kiai Muhammad Hamdan Sulaiman. Jadi yang dijajakan, yang dibeatkan di sini disebutkan 2 ayat, 1 hadis. Jadi membacakan di sanalah itu muqaddimahnya. Alhamdulillahi
Sarrafa ibadahu bil ilmi wal amal. Segala puji bagi Allah yang semua hambanya dengan ilmu dan amal. Bagaimana yang diterangkan tadi, ilmu tanpa amal seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Wal ilmu alladzi bainal abdi wa baina dzatihi al-muqaddasati wa bijati syarifah. Dan ilmu yang di antara kita sebagai hamba dan di antara diri Tuhan yang suci dan di antara diri Nabi yang mulia. Maksudnya ilmu yang menjalin hubungan kita sebagai hamba lawan diri Tuhan yang suci, lawan diri Nabi yang mulia. Semoga kita suci, semoga juga kita mulia. Itu tujuan. Jadi ayat yang di BA pertama, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Masalah yang kita bicarakan selanjutnya nanti disampaikan malam kedua oleh Kiai Haji Muhammad Hamdan Sulaiman inilah yang lagi baca itu. Sebab yang laporan dulu 35 orang yang tidak pernah sudah baca kitab itu pun sudah jadi bingung. 9 tahun dalam kubur, yang 4 tahun setengah hari ada hancur awaknya. Kita ada masalah kalau kami selamat gitu aja. Nah ini sudah kelihatannya. Jadi membuat kitab itu sudah ada kelihatan mau nanya. Gatar-gatar nguna bola, tiap malam di Palangkaraya. Memang ulunnya saya orang Banjar, orang Tiram. Ada yang tahu datang Haji Ulun, Haji Husni Murid, Haji Muhammad. Tapi ulunnya pelang-pelang buana dari tahun 76 meninggalkan Banjar sampai ke Palangkaraya. Jadi pahit manis nih, sekalinya ilmunya jangan membahagiakan diri kita. Jadi ujar Tuhan, wahai diri yang tentram. Yang kita bicarakan ini jalan wasilah atau jalan hakikat atau jalan hakikatul Muhammadiyah atau ilmu yang menghubungkan antara kita hamba lawan diri Tuhan pasti lawan diri Nabi Nabi. Belum belajar online syukur situ belum saya di Mekah dan sanadnya ada di sini. Belum bisa menyampaikan salisan kalimat itu belum tulis. Alhamdulillah sudah 60 pengajian nama pada ya kayaknya alhamdulillah luar biasa kelihatannya tuh. Belum ada mau tahu itu semua ibu Tuhan, semua ibu Tuhan, bukan nama mulut. Jadi biar Tuhan, wahai diri yang tentram. Diri yang tentram hanya satu, hanya diri Muhammad. Muhammad itu diri kita sebenarnya. Nur itu nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Kalau diri kita ada hakikat, Nur Muhammad berarti diri kita ada hubungannya lawan nama Tuhan, lawan nama Tuhan baik. Mesti diri kita akan jadi baik. Nama Nabi, nama orang mulia. Insya Allah tahun 42 kita jadi mulia. Ini maksud daripada ya ayat Tuhan nafsul, wahai diri yang tenteram ya Tuhan. Yang dimaksud dalam diri yang tenteram pada hakikat adalah diri Muhammad. Ternyata Muhammad itu diri kita. Ujung kepala sampai ujung kaki jasmani. Dan kenapa dikatakan diri yang tenteram? Yang pertama kali ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan Muhammad. Belum ada dunia, apa ada tenanglah, mungkin tipu jadi terpusau. Ada di dunia. Kalau 14 anak tanah aja. Ya itu loh sampai ini nah. Jadi kita bukan ya lah. Kalau tanah loh, nggak ada tanahnya, timbul putih di sini yang lain. Ini kan paham. Ilmu Tuhan banyak, ini doang Tuhan. Coba kita bicarakan
mudahan menjadi ketenangan, mudahan menjadi kesejahteraan, mudahan menjadi keselamatan di dunia dan akhirat. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kata Allah, hai diri yang tentram. Hai Nabi Muhammad, kan kalau itu Nabi Muhammad diri kita kepada Tuhanmu radiyatan dalam keadaan diridhai. Nah, biar orang dikatakan diri Tuhan itu dari mana di sana? Ada kata apa? Mardiyatan itu mimnya mismas dari ya. Orang ini nantinya ditempatkan oleh Allah di tempat yang diridhai. Jadi Nabi Muhammad ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang diridhai. Kemudian pada kulit tadi masuklah kata Allah, wahai diri yang tentram, maksudnya diri Nabi Muhammad itu diri kita sebenarnya ke surga aku berdoa. Allah nah mengajak kita masuk ke surga. Karena kita anak muda masuk surga kan? Ini awas pengertiannya. Ini kan lu masih belajar. Kamu main cukup lu seorang lagi belajar sedikit. Dia mana di sini? Apalah sampai akhirnya. Kemudian pada kulit ibadah masuklah ini yang tentram. Wahai diri Muhammad, ya surga. Surga daripada Nabi Muhammad doa. Kalau hendak belas surga di sini dua syarat. Pertama panah dan kedua is. Karena masalah ilmu hakikat, berarti pandang pada hakikat. Pandang pada hakikat hanya satu. La yakun abdu illa anhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Mahmud Hasim melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada marifat kan belajar beliau ini kan ada 40 lah. Dan ini yang kita katakan pada hakikat. Ini yang pertama kita baik katakan ayat ketika banget. Kedua ayat ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman kepada Tuhan, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah olehmu kepada Allah wasilah. Arti wasilah untuk terjemah harga dilakukan dengan baca bersama lah. Al wasilah hiya wasilatul jasadi wa ruh ila nurhisul qasla. Arti wasilah ialah bahwa jasmani dan rohani kita adalah nur. Ini perantara kita supaya diri kita dekat dengan Tuhan, supaya kita diakui sebagai hambanya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah. Pada ayat ini ada 3 jalan Allah. Pertama iman, yang kedua takwa atau ibadah, yang ketiga wasilah. Arti wasilah menyatakan bahwa jasmani rohani adalah nur. Ini perantara kita supaya diri kita dekat. Jadi orang diri Tuhan manusia sekaligus diri dari namun lala itu semoga kamu terpenuhi ini ilmu dari. Artinya sekarang akan ya kedua. Kemudian satu hadis, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati wa qa'imati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilata wa syarafa wa darajat wal raqiyah wa darajat wal aliyah wa raqiyah wa rasul maqam mahmud alladhi atal innaka la tuwafil mi'ad. Kita disuruh berdoa wasilah Nabi supaya timbul fadilah kalau dia menurut kita, timbul orang syarafa kemuliaan bagaimana Tuhan berikan kepada Nabi. Habis itu mulai pada derajat aliyah, derajat atau kedudukan yang tinggi. Bisa bahasa Indonesia Pana di Muhammad indah malikin muqtadir. Orang yang keyakinannya perasaannya bahwa dirinya adalah Muhammad di kepala sampai kaki yang nyaman akan lagi borok yang itu harus tuh sampai apa besar apa apa ini yang bilang nggak tahu tapi bisa pun bisa berjaya lah itu ini sih ini bisa kita lakinya atau beres lakinya kok yang kayak apa timbul yang mawaddah warahmah. Jalannya jalan wasilah atau jalan hakikat. Kalau jalan wasilah sudah jelaskan dasarnya Al-Quran dan hadis.
Kalau yang dikatakan jalan hakikat itu dari para ulama, sumbernya dari Seseman. Waktu Seseman munajat di malam hari lawan Tuhan, kata Seseman, wa minka akrimna bi ilmin ajalin amalin ila inqidha'il ajal. Darimu ya Allah kemuliaan, muliakanlah kami ya Seseman. Jadi saat munajat Seseman mengucapkan akrimna, bukan akrimin. Kalau akrimni pakai sendiri ya, kalau akrimna ini bagi orang yang mewarisi ilmu beliau dan mengamalkan. Timbul di batin beliau, di jiwa sidin kalimat bi'ilmin azali. Beliau katakan dalam munajatnya, bi'ilmin ajin, kalau ingin mendapat kemuliaan ya Tuhan, yang merupakan lahirnya bagi sesama dengan ilmu azali. Tafsir daripada ilmu azali itu bi'ilmin hakikin. Ilmu itu harus tahu. Sebagai seorang muslim harus tahu, jangan sampai kita tahu. Makanya Pak, anda tahu kita pasti kita hadir ke majelis. Karena itu dalam hadis Nabi, jadilah kamu orang yang alim. Tapi orang pengetahuan ngeri jadi dulu, jadi orang alim dulu. Sekolah mah kacamata kitab, ada kacamata artis, ada kitab. Dari kami sama dari sana tahun 3. Waktu 3 10 tahun mata pulang ya baca dalam sekolah. Aliman, kalau ada mampu kita menjadi orang alim, orang yang belajar. Dan kalau malah belajar satu saat untuk belajar ilmu, satu saat tuh kalau mau syukur 7 menit, sama pahalanya lebih baik pahala dari 1000 rakaat sehari. Lebih baik daripada masyarakat 1000 kuda pada jalan. Malaikatnya dia melihatlah malaikat memintakan ampun. Nah dulu pernah melihat, makan dulu buang sekali berapa senten. Malaikat memintakan ampun. Waman sholat alaihi malaikat kanat min ahli jannah. Kalau sudah malaikat mintakan ampun, dia jangan istighfar, duduk aja di semua. Menjadi ahli surga. Amin kita minta ampun belum tahu, belum tentu Tuhan ampuni. Tapi kalau malaikat menurut Nabi memintakan ampun, dia nanti menjadi ahli surga. Ini hadis Nabi. Terakhir, ini terakhir kalau kita. Kemudian yang 8 yang pulang sampai ke Banjar, sebelum Banjar, taksi aja, motor mogok. Kemudian dibaikin ke bendera, motor bah, sewa kecil. Kemarin taksi pulang, saya pandang dulu lah. Benar ini lama mau saya ke istirahat tadi. Anda kemarin kalau pindah pada istirahat, jadi kesini. Beliau ini setelah itu ada selain berlatih malam satu saya timbai. Misalnya kena saling informasi lah. Sambungnya kalau jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Kalau kawa, jadilah orang yang mendengar. Maka janganlah kamu menjadi orang yang keempat, jangan lebih fatahlik, kamu akan binasa. Bukan badan yang binasa. Iman kita kalau ketinggian di dunia, alam Islam kita, alhamdulillah menjadi habis sudah. Jadi dua hadis. Nah syarat-syarat baiat dalam minum bertanggung jawab di dunianya. Karena dilanjutkan berbagai pensahan lah oleh Kiai Nabi Muhammad Hamdan Sulaiman. Itu nyaman dibaca, nyaman dipaham, ini sudah terbukti. Kita tahu karena keyakinan orang amalkan manfaatnya terhadap ketangkalannya mendapat nabilah itu urusan tahu punya Tuhan. Tuhan bukan itu apa. Dan jadi syarat-syarat baiat singkat saja kalau masyarakat Arabnya lah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kalau turun syarat-syarat baiat menjunjung perintah Allah, jawab dua macam aja. Naam lawan insya Allah. Kalau naam itu meeting katanya. Kalau insya Allah kena kita anak-anak amal ini Allah. Nah ya insya Allah kena. Oh lagi ini bapaknya lah menggawi. Aku yakin dalam tahun beginian makian terbegian dalam tahun makian.
beneran ngomong ya dia kan anak kan gak ada paham deh ilmu. Oh mamanya lagi di Banjar loh bilang dulu aja awal yang mau ini paham ini hubungan di dalam hitungan langsung dari Nabi mulia. Siapa sih menciptakan manusia? Ada Tuhan lah. Berkat siapanya ada, berkat Nabi. Kalau ini hubungannya segala. Yang kedua mengamalkan ilmunya. Barang anak gurunya. Daripada mungkin akan dunia kan lebih hilang. Bego panah. Sama dalam selawat. Kalau ada bunyi suara di gereja. Lebih abdul, artinya lebih baik dari segala musyahadah, lebih abdul daripada dikeluarkan menurut alat Tuhan juga. Apalagi kalau pada hakikat nur itu dikatakan oleh orang dulu dengan mukjizat. Kalau dalamnya di situ ada yang suka bahagia, pelajari dia biar itu tingkatannya luar biasa tuh. Kalau sudah nur pada hakikat itu, kalau pada akhirat nur nama Tuhan, itu nama Tuhan baik. Kalau di sini ada golongan Tuhan, apakah ada jadi baik lah? Nama Nabi kan membawa kita ke jalan yang lurus, membawa kita mendapat syafaatnya. Nah, jadi nama kanannya anak beri barang. Oh, kalau nggak beri orang mulia, Nabi. Nabi. Tapi supaya segala dosa lain. Nah, kemudian berikutnya menyembunyikan ilmunya kepada bukan ahlinya. Ya harus belajar. Mau orang bisa, sholat bisa ya kalau kita ada tahu di mau dan sholat mengalih memahami kan. Nah, kemudian berikutnya adalah hadiah Fatihah kepada masyaikh guru-guru kita. Kemudian mengalih mengambat gelarnya cukup bila ada masyaikh cukup sekali ini. Sembilan guru-guru kita sidin dan kita hadiah ini mendoakan kita. Coba lihat dalam hadis, hadiahi orang yang mati dari kamu, Allah mengutus malaikat membawakan pahala hadiah kepada yang mati dari kita. Ada dua macam yang dirasakan oleh orang yang kita hadiahi. Pertama, kelapangan. Kalau kebetulan umpamanya disiksa, ada kerajinan dihadiahi, lepas dari siksa. Yang kedua, perasaan kelapangan, kebahagiaan. Orang sudah di surga, kirim pulang. Kayak kita juga hidup misalnya nih, kayak Rasulullah. Orang muntai, subit misalnya di Banjarbaru deh. Maka ada mengirimi keluarga yang muntai, datang kali di daerah juga. Ada di daerahnya kita. Tapi kalau kita kirimi, mendoakan. Mudah-mudahan siapa panjang umur, sehat, murah. Ini maksud hadis Nabi itu. Dulu pernah saya sama mendoakan rajin memberi hadiah ketehalan situ. Mudahan mutahasil, mudahan mutahasil. Alhamdulillah. Mengarang kitab ini aja yang takutan mana. Sekarang dua-dua. Aneh itu. Takutan kalau tidak digandang guru-guru Banjarmasin. Soalnya alhamdulillah di Banjar berapa pengajian. Kemudian berikutnya itulah syarat-syarat kenalan. Nah, manfaatnya bagi orang yang beat kemudian amalkan mutmainah penyakit tentram dirinya. Kalau nanti kita bisa, lalu kita bisa sampai kita kembali. Apakah ada malaikat? Apa malaikat jangan hubungannya lah pada mungkin. Ini jangan mulai dulu sekadar menyampaikan aja. Melihat pada Tuhannya aja. Ya depannya lah. Kalau ada percaya dia mati dulu. Ini ilmu orang bahari, apa itu? Ilmu orang bahari. Ini dia namanya mau surau belajar dulu. Oh sekarang nanti sudah tahu itu. Masih ulun nanti kelas 1 aliyah betul surau. Nah kemudian jahiratul nafsi pihak terdaftar diri kita di hadirat Tuhan. Kalau rajin panah dan istiqoroh kemudian harus melakukannya di tempat khusus, di tempat yang khusus, di waktu khusus, pejamkan mata, tutup mulut, tahan nafas, yakin perasaan diri.
Supaya Muhammad mesra sekali jasmani rohani yang bisa terdapat dari itu. Kita harus terdapat pada hakikat, walaupun tidak terdapat pada hakikat. Bila keyakinan perasaan badan kita terdapat pada hakikat. Karena Allah bisa terdapat pada syariat itu melihat, memimpi, ingin pada nangis berdua. Makanya tidak pernah belum tadi cek alhamdulillah, dia juga ini ibu deh, paham ya Allah. Kalau pada terdapat pada syariat, pada hakikat, nah yakin perasaan pada hakikat. Ingat perasaan. Kemudian Nabi siapa yang teraniaya oleh kucing kisah. Akhirnya karena Nabi berolah-olah menjadi pasal itu benda Rasul. Dia memukul dulu kisah sakit, cuma aku sih kisah tersingkatkan lagi. Niat asalnya karena mengkisah Nabi. Niatnya ingin menyentuhkan jasadnya lawan jasad Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada satu hari ukasanya belang ada Nabi. Jibril ada di mana? Jadi ujar Jibril, hai kekasih Allah, adakah di antara dua belikatmu katamu nubuah? Lawas waktu dah ya Allah. Di muka Nabi dadanya, jadi katamu nubuah yang di belakangnya sampai ke dadanya. Wah Nabi kita luar biasa lah. Jadi Jibril siapa yang tersentuh kulitnya dan kulit kufar yang umumnya surga gitu aja. Anak kasar. Nanti pokok ayat-ayat berturut Nabi minta dikisah sudah sampai waktu kisah ujar kasar lu semalam yang Rasul kepada ibu di bukan ternyata kasarnya hanya menyentuhkan jasadnya bulik-bulik Abu Hajar sampai itulah Tuhan untuk memberikan contoh apa jadinya siapa yang suka itu laki-laki inna siapa cakanya lihat kas kartu siapa yang orang surga itu lihat kas jadi barang mungkin ya kita sekarang awam menyembunyikan jasmani kita kadang-kadang karena sudah di 4 tahun yang lalu pada hakikat sebenarnya hakikat itu terbagi kepada dua. Pertama hakikat sebenarnya diri yang dimaksud dengan diri sini ini jasmani. Sebenarnya diri jasmani pada hakikat ini masing-masing hakikat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hakikat itu sebenarnya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan jasad laki-laki pertama tangan kita bergerak memantau kali-kali telinga kadang-kadang berkata-kata tidak jadi memandang sebenarnya tanah daripada sebenarnya dia ada itu dikatakan datang nur di sini jadi pada hakikat alat-alat alat keimanan diri jasmani dalam balas kedua apa kita yakin subuh amri wa taharah menemukan satu perkara dan mendengarkan Korinanya kelihatan film Mas
kalau ya ini pemberanian ujar sejarahnya ada berada itu berada menggunakan ayat-ayat menyal kali kita tokol kapak gajian lihat pakai di rumah keimanan Allah mereka keyakinan Allah mereka yang harus tiga keimanan ibadah kenapa kalau pada hakikat lawan-lawan jangan terus terdaftarnya semua hamba Tuhan kayak kita bisa anak-anak ada terdaftar kasihannya nah ini membuat orang-orang jalan-jalan jadi maksud dari seksiman bi'ilmin aja kalau kau dapat yang maksud jalan-jalan aja itu menghakikatkan kita sebagai seorang muslim harus hakikat itu benar-benar apa diri jasmani benar-benar daripada ini mau kalau dari jasmani silakan boleh dari silakan atau dari tanah air silakan tapi kalau kita cerdas diperbolehkan lain daripada nama Tuhan lain daripada diri Tuhan atau tapi salam Tuhan terus kholis dirinya bersih siapa yang mengatakan kita bersih siapa yang mengatakan kita bersih itu yang dikatakan kholis dirinya bersih mungkin pada manusia belum patenya manusia habis sudah makmulat aman lama-lama ujar malam aman jangan kita aman kenapa? Karena aman pertama kali pohon siapa? Pohon Tuhan aja dan kadang-kadang antara diri pohon Tuhan nah kasar jadi Pak Aman ada ini sampai berkat kita bawa habis aman naik setan bersihnya dari aman dan hilang terakhir bersihnya dari segala-galanya dikatakan Nabi Muhammad teman-teman kita Muhammad di mana dikatakan ciri-ciri mustahil dikatakan ngaran ciri-ciri la terus al-hikmah ba'dal mubayah hikmah bagi orang ainu dia kalau lu kadang-kadang hikmahnya pohon diri kan kadang-kadang kayak tapi satu saat maka juga loh sama karya beliau di sini tapi bisa itu ini bahasa awal kalau bahasa bijak terhukum dirinya jangan dan jangan siapa yang jangan pada saja siapa yang jangan bintang beliau itu pengertiannya terus mengurang-urang kita lah martabat yang mendapat martabat khalil hal Allah amun sampai kita berjujur di atas kasih Allah Habib pada derajat martabat Habib itu sudah
Allah pandang diri Muhammad dengan para itu nanti sekadang tidak jasa dirinya jasmani hatinya terhubung dengan zat Tuhan yang suci dan dengan jadi nanti langsung jatuh pada zat itu ya jadi dua yang penyebab dasar jati jarum alim memang kadang-kadang ini jarum alim orang biasa sini meninggal tangan kemudian bawah orang tetapi potongan ada juga potongan tapi meninggal nah kita meninggal apa-apa habis makam penoleh dan makam nah sekarang sanad hakikat sebenarnya karena bicara tentang digital nanti yang lain ada benar dua. Nah jadi oleh Allah aja ulun angger hati dijajah dari hakikat dari ulun haji abdi syukur kurang melakukan ini sarwanya aja Sidin mengambil Syekh Muhammad bin Amin bin jadi saya mengangkat dari Acehnya saya Aidit dari Said Idrus dari Umar bin Idrus Al-Habasyi dari Madinahnya Muhammad bin Idrus Al-Habasyi dari Al-Alama Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Sholih Al-Syuhadi Al-Madani dari Al-Alifah Sayyid Muhammad Abdul Qadir Al-Hasan Al-Hasan disumber mengakikan semua jalan masing-masing membicarakan sama jalan masing-masing sama jalan dasar itu silaki jalan coba-coba dari silaki jadi ada dasar silaki kalau mau pada mereka lawan silaki jadi ujar sih wa amal itu kalau dibantu dengan kemaslahatan jadi syariat jalan yang dilanjutkan syariat bila halal syariat batilah wa man jama'a bainal syariat tampak hakikat tanpa syariat sia-sia barang siapa mengumpulkan keduanya banyak jadi inilah karena dari surah jadi karena sudah syarat-syarat bersama-sama ayat di bawahnya di terakhir menjurusnya ajas ijazah ayat untuk menjadikan ilmu wal amal dijadikan amal barang 5 menit menjelang malam aja engkau lawas tenang tidak insyaallah ulun berserah dua seorang kiai murid biasa dalam jadi dulu supaya kita tahu jadi menciptakan kata-katanya saya membicarakan tentang makin kiri-kiri satu ada barang akhir jalan tasawuf itu sebenarnya itu masalah ngaranya pelan-pelan karena saya dengan masalah mereka bisa senang asalnya tempur yang kedua mereka di atas saya berusaha lancar nah pada tempat nyaman kalau jangan sakit mencuri
Aku ngajari hati iya itu kayak wah saya Surabaya tim tari untuk tirai sekalinya akan belajar lalu aku baik pindah bila masuk kalau masuk gila banyak teman sejati kita kan datangnya pasti ke surga. Nah iya kita makanya jangan dia sekali-kali menolong minta seorang wasi hadiah beliau kita berdoa alhamdulillah apa ya ada mana beliau sini makanan bisa siapa jalan ya kita sampai kena antara dua naam bisa hati-hati ini kita seorang naam insyaallah ya kita mulai pilih handang ada anak-anak saja ya dari malam jangan silap melakukan harta itu apa intinya lah kita melakukan la terima saya polisi biar Allah terjadi jadi karena kalau bertahan halah hati mulai bismillahirrahmanirrahim syarat menjunjung perintah Allah dan jauhi larangan. Kedua mengamalkan kebiasaan. Ketiga menyembunyikan dirinya kepada yang menyenangkan. Keempat berhati-hati kepada masyarakat. Mari kita percaya sebagai ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilata wasyarafa wad-darajat al-'aliyah wa fi'ah wa ba'dul maqamati allati yu'adhdhunaka la ta'rifuna. Mencundali ahli menjarurkan atas tutup bijaya tentang dengan kaitan di akhir yang di bawah sanksi kabir Allah terima. Nah siap-siaplah bulan membayar ya Bismillahirrahmanirrahim. Yang diambil ulang
Bismillahirrahmanirrahim. Azaz ijazah minal bay'ah fi ilmil haqiqat lil ilmi wal ma'ani barakallahu amin. Minal fatihah. Ya kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya rahman bil halal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi beliau sudah menjelaskan kitab yang kita pelajari di sini. Mudah-mudahan kitab yang kita pelajari bernama Simat Bahar membawa rahmat dan mendatangkan syafaat Rasulullah di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti. Untuk itu, untuk mengakhiri acara, ucap terima kasih kepada yang sahabat.